I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi Bu. Pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurharia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darussalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Hajah Lilik Solihah yang sudah berkenan memberikan waktu untuk saya wawancarai di tengah-tengah kesibukannya. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Tujuan dari wawancara ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah saya yang nantinya saya dapat memahami jawaban dari setiap pertanyaan yang Ibu ajukan. Pertanyaan yang saya ajukan seputar makanan dan minuman yang halal dalam pandangan Islam. Ada beberapa poin yang saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang menjadi batasan konsumsi dalam perspektif atau pandangan Islam, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi batasan? Jawabannya memang banyak sekali makanan-makanan yang bisa dimakan oleh manusia, kita sebagai manusia. Tetapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kulu wasrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berarti ada batasannya. Maksudnya batasannya mana aja yang bisa dimakan yang halal, yang bisa diminum yang halal. Dan jangan terlalu banyak, sebab itu gak baik. Jadi jangan terlalu kebanyakan, sebab Allah tidak menyukai yang melebihi batasan. Begitulah mungkin. Cukup? Cukup, Bu. Baik, dilanjut ke pertanyaan yang kedua. Tujuan kita mengkonsumsi makanan halal dan apa hukumnya jika kita mengkonsumsi makanan yang haram? Tujuan konsumsi atau makan memang hukum asalnya makan itu mubah. Jadi bisa boleh, bisa makan, bisa enggak, sama saja. Tetapi menurut kebiasaan, kenyataan, kalau manusia ataupun semua makhluk hidup kalau tidak makan dan tidak minum, itu mengakibatkan lemah, letih, lesu, letoy, bahkan ada yang pingsan. Maka dari itu, jadi harus makan itu. Harus makan, harus minum. Harus makan dan harus minum. Sebab itu. Dan selanjutnya batasan yang tidak boleh dikonsumsi tadi itu apa? Ia mengkonsumsi makanan yang haram. Makanan yang haram. Kalau manusia, orang-orang makan makanan yang haram, itu ada keterangan
Jadi itu dosa. Sebab ada keterangan yang menyatakan bahwa makanan yang dimakan, kalau manusia makan makanan haram, maka api neraka lah tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah mungkin. Cukup? Cukup. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana konsep konsumsi di dalam Al-Quran, Bu? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah dari bumi, dari dalam bumi, yang ada di bumi, halalan thayyibah, yang halal dan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Dan janganlah menuruti langkah setan, sebab setan itu musuh yang paling nyata. Jadi kita diharuskan makan. Dalam bumi itu banyak sekali makanan. Di dalam bumi itu, di perut bumi itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran. Bahkan di kolam, di laut itu banyak lauk pauk yang boleh dimakan. Halalan, yang halal dan yang baik-baik. Maksud yang halal jadi yang bersih, yang suci, dan bukan yang punya orang lain. Thayyiban, yang baik-baik, yang bagus-bagus, bukan yang busuk-busuk, yang masih segar kalau buah-buahan dan sayuran. Dan jangan menuruti langkah setan, sebab setan itu musuh yang paling nyata. Kalau menurut setan itu kan apa saja dimakan, tidak melihat halal dan haramnya. Mungkin begitulah. Cukup? Baik, Bu, cukup. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah makanan yang halal bisa berubah menjadi haram, Bu? Makanan yang halal berubah menjadi haram bisa. Seperti makanan itu halalnya halal. Kalau ada ayam, tapi ayam punya orang diambil, kan itu makanan halal jadi haram. Atau ngambil buah-buahan punya orang lain, itu punya orang diambil, itu makanan yang tadinya halal jadi haram. Terus lagi dalam mengelolahnya atau dibeli dengan uang haram gitu ya. Makanan walaupun halal tapi jadi haram. Atau dikelolanya, dicucinya, disucikannya, seperti ayam atau ikan, kan itu mengandung najis. Jadi cara mensucikannya harus disiram dengan air, dikucur yang banyak airnya. Itu kalau cuman dikecak-kecak ke dalam baskom itu tidak suci. Itu bisa saja tadinya halal menjadi haram. Itu nggak boleh begitu ya. Atau ya begitulah mengelolanya harus. Dan kata kesehatan juga, kalau cara mencucikan makanan dikucur itu ya, jadi menurut agama dapat jadi suci, menurut kesehatan jadi baksil-baksilnya terbuang gitu, tidak mengendap. Mungkin begitulah. Cukup? Cukup, Bu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir barangkali ya, apa saja makanan yang dilarang di dalam Islam? Banyak yang dilarang dalam Islam, terutama yaitu mungkin sudah maklum, banyak orang yang tahu, seperti yang najis itu, seperti daging anjing, daging babi, kan itu bukan untuk orang Islam. Itu sama sekali gak boleh, itu haram sama sekali, tidak boleh dimakan. Walaupun yang subhat
Karena kalau subhat itu nggak jelas halal dan haramnya. Tetap tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Sebab masih banyak makanan yang halal yang jelas halalnya. Makanan yang subhat seperti punya orang lain gitu, dapat nemu ikan atau nemu buah-buahan ataupun nemu dompet di jalan lalu diberikan makanan, itu tidak jelas halalnya, nggak boleh. Jadi haram. Alhamdulillah min dzalik. Rupanya sekian dulu, cukup. Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hajah Rili yang telah memberikan jawabannya. Saya dapat menarik kesimpulan dari jawaban yang Ibu berikan bahwa Islam sudah mengatur semua kehidupan manusia, termasuk dari segi konsumsinya. Sebagai muslim yang baik, kita harus bisa memilih nih mana makanan yang baik untuk dikonsumsi, mana makanan yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.